pada tahun 28, para pemuda berkumpul. Melepas semua identitas keagamaannya, tapi menginginkan satu tempat. Barangkali itu yang mereka katakan surga. Maka dibuatlah satu statement, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah kita memasuki medio bulan Juli dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Agustus. Pada Jumat ini coba dibuka Quran surat 39 ayat 73. Surat 39 ayat 73. Sudah buka semua? Baik, Syekh baca dan perhatikan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Lanjut ayat. Wa qalu alhamdulillah alladzi shadaqana wa'dahu wa awrathanal ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul amilin. Anak-anakku, para santri dan saudara-saudara sekalian, selama ini kita pahami surga itu abstrak. Hanya akan bisa diketahui pada saat tertentu yang kita tidak bisa membayangkannya. Sampai ada mengatakan mala ainun ro'at, sesuatu yang mata tidak bisa memandang, wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang telinga tidak bisa mendengar. Itu membayangkan surga, sesuatu mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengarkannya. Wa ma khatara biqalbil bashar, dan tidak bisa dibayangkan dengan hati manusia. Kalau begitu menyimpulkannya, maka surga itu menjadi bukan abstrak lagi, lebih abstrak kalau itu diterjemahkannya seperti itu. Nah, mari kita menerjemahkan atau memahami Al-Quran ini dengan bahasa Quran. Coba kita bayangkan. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Orang yang punya ketakwaan, ya, taqaw rabbahum, takwa kepada Tuhan,
yang Maha Esa, mereka digiring rame-rame ilal jannati, ke jannah. Jangan dulu dipahami apa-apa. Ilal jannati zumaro, berbondong-bondong. Coba secara ruh kita, secara pikiran kita, secara ilmu kita memahami ayat ini. Katakan dari bahasa. Orang yang punya rasa takwa kepada Tuhan yang Maha Esa digiring ke jannah berbondong-bondong. Coba bayangkan, seperti apa itu? Jangan dulu diterjemahkan jannah itu ya. Hatta idza ja'uha, sehingga tatkala yang digiring tadi sampai kepada jannah itu, wa futihat abwabuha, dan dibukakan pintu jannah itu, wa qala lahum khazanatuha, penjaganya mengungkapkan kata salamun alaikum, damai sejahtera untukmu, tibtum, berbaik-baiklah Anda semua di situ, fadkhuluha khalidin, masuklah ke situ, ke jannah itu abadi. Nanti ayat selanjutnya baru kita akan ketemu jannah itu apa. Wa qalu, orang-orang yang punya takwa pada Tuhan yang Maha Esa, yang digiring beramai-ramai tadi, berbondong-bondong tadi, alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan, alhamdulillah. Alladzi shadaqana wa'dahu, yang telah menepati apa janjinya kepada kita. Wa aurathanal ardo, dan kami diwariskan bumi. Lanjutnya untuk apa ini bumi? Natabawwa'u minal jannati, kami buat surga. Nah, kita terjemahkan di sini surga. Haitsu nasya, bagaimana kemauan kami. Yang sudah digiring tadi, yang sudah suruh masuk tadi. Fa ni'ma ajrul amilin, memang begitu indahnya orang yang mau kerja. Nah, mari kita, Quran ini kan untuk petunjuk hidup. Jangan sampai kita membicarakan surga, Al-Quran membicarakan surga, tapi kita tidak tahu surga. Siapa orang-orang yang ittaqaw rabbahum itu? Itu orang yang punya gagasan sampai berani mengungkapkan saya bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Jangan lingkup besar, mari lingkup kita yang punya negara tanah air ini. Digagaskah itu Indonesia Raya itu? Sedangkan ketika itu namanya Hindia Belanda. Siapa penggagasnya? Ternyata penggagasnya pemuda-pemuda yang berilmu. Ini nanti memang agak panjang supaya mengerti surga atau jannah itu real. Mengapa dengan ilmu? Kita membaca sejarah. Masuk daripada Belanda ke Indonesia itu 1600 sekian. Awal-awal dari puluhan. Maka dinamakan Verenigde Oost-Indische Company. Kita kenal VOC. Dirampaslah tanah air yang dimiliki oleh kelompok-kelompok sampai jatuh VOC, tetap menjadi VOC. VOC yang pertama, Verenigde Oost-Indische Company,
pada tahun 1800 sekian menjadi VOC juga. Firhan under korupsi. VOC hancur menjadi VOC. VOC pertama adalah perdagangan di Hindia Belanda. Yang VOC kedua hancur karena korupsi. Firhan under korupsi. VOC juga. Jadi VOC pertama niatnya jelek, maka hasilnya pun jelek. VOC juga. Yang satu, Verenigde Oost-Indische Company, ujungnya menjadi Firhan, hancur, under korupsi, karena korupsi. Nah, apa kaitannya ini? Belum ada Indonesia, baru ada cita-cita. Kesadaran bangsa Belanda tatkala menjadi penjajah ingin memberikan balas jasa, maka dinamakan politik etis. Anak muda Indonesia dididik. Betapa cepatnya Indonesia, anak Indonesia ini menyerap ilmu pengetahuan. Belanda memberikan pendidikan bukan keagamaan. Karena ingin supaya inlander ini bisa membantunya dididik masalah pemerintahan dalam negeri, dididik hukum, dididik kedokteran, dididik keinsinyuran. Namun pemuda Indonesia ini punya gagasan. Kenapa ini negeriku, negeri nenek moyangku, kok menjadi Hindia Belanda? Belanda non jauh di sana. Jangan membayangkan hari ini. Dulu itu filosofi orang Indonesia, dunia tidak sedaun kelor. Tidak terlalu lama berubah, tetap kelor juga. Dunia tidak, apa itu? Jadi dunia lebih kecil daripada daun kelor. Dulu dunia tidak sedaun kelor, artinya besar. Sekarang menjadi dunia lebih kecil daripada daun kelor. Mengapa? Saya tadi berkomunikasi dengan anak saya yang di London. Klik, Ahmed, coba kirim Quran terjemahan Ibrani. Langsung dikirim. Serahkan ke Pak Halim supaya dicetak. Tuh, cepat kan? Berarti satu klik. Nah, datanglah Quran terjemahan Ibrani. Karena Inggris sudah ada, Arab ke Arab sudah ada, nah sekarang Ibrani. Lengkaplah. Apa kaitan dengan ini? Saudara-saudara, orang yang beriman tadi menyerap ilmu yang diberikan oleh Belanda. Kemudian bergagasan. Kalau nanti kita tamat ini menjadi pegawai Belanda yang menjajah itu, sirnalah gagasan kita. Maka menemukan Indos Nesos. Konon yang mengatakan itu adalah orang dari Jerman. Kemudian digagas lagi, lebih bagus Indonesia. Maka berkumandanglah pada tahun-tahun awal Bung Karno mendirikan Partai Nasionalis Indonesia. Juga orang-orang dari paham komunis mendirikan Partai Komunis Indonesia. Namun belum meng-Indonesia. Datanglah gagasan-gagasan pada tahun 28. Para pemuda berkumpul. Melepas semua identitas keagamaannya, tapi menginginkan satu tempat. Barangkali itu yang mereka katakan surga. Maka dibuatlah satu statement, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
ini yang akan ditempati oleh orang beriman. Beriman semua. Yang menggagas konsep satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia, itu orang beriman semua. Dengan berbagai agama di dalamnya. Untuk mendirikan tempat yang dijanjikan oleh yang ilahi bahwa siapa yang beriman akan diberikan tempat. Digiringlah semuanya ilal jannati zumaro. Berbondong-bondong meyakini bahwa satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Diberikanlah syair supaya dibaca. Seperti apa Indonesia itu? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Dengan sengatan itu, laksana arus listrik masuk ke relung-relung bangsa Indonesia yang baru memproklamirkan kebangsaannya. Tambah lagi, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Terdetik lagi, oh iya, mulia dan kaya. Mengapa yang mengambil orang lain? Semangat lagi. Kemudian Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Sakti kita ini kan suci. Ayo kita perjuangkan. Proklamasi pertama itu menanamkan akidah keindonesiaan. Baru ini kita akan memasuki surga. Bagaimana mengaturnya? Coba ini kita baca. Alhamdulillahilladzi sogatan wa'dahu. Ya Allah, terima kasih, puji Tuhan. Engkau telah menepati janjimu atas cita-citaku, gagasanku untuk punya tempat, untuk kami jadikan surga. Aurasanal ardo. Engkau telah mewariskan kepada kami bumi dan lingkarannya. Maka disebut tanah air, bukan negara. Satu-satunya tempat yang menamakan negara itu tanah air hanya Indonesia. Maka nyanyinya Indonesia tanah airku. Tetangga kita menyanyikan negaraku, tanah tumpahnya darahku. Itu tetangga kita. Tapi kita Indonesia tanah airku. Tanahnya cuma sedikit, 25% saja. Lautnya 75%. Makanya alhamdulillah alladzi sodakona wa'dahu wa aurasanal arba. Memberikan warisan bumi tentunya dengan bahriha wa jawiha. Lautnya dan angkasanya. Natabawwa'u minal jannah, kami buat surga. Haitsu nasya, bagaimana kami mau. Maka disusunlah dasar negaranya bagaimana. Dasar ngisi surganya itu seperti apa. Keluarlah ideologi dasar. Kita tidak mengatakan ideologi dasar negara Tuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia yang sudah menjadi jannah ini. Di situ ada kerakyatan. Di situ ada mewujudkan suatu keadilan sosial. Itulah natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Bukan haitsu asya. Nasya, kerakyatan, kebersamaan. Maka Indonesia ini harus ditata secara governance. Nahniyah. Apa itu nahniyah? Bangsa seluruhnya. Ini kalau kita maknai kekinian dan real. Jadilah Indonesia surga kita. Tentunya karena lahir di hidup ini ada surga, tidak bakalan kita diserongkan ke neraka.
Lah kalau kita tidak buat surga ini, Indonesia sebagai surga, jangan-jangan nanti menjadi serong ke neraka. Maka doanya Robbana, duh Gusti, berikan kami seluruh bangsa Indonesia di dunia hasanah, di muka bumi ini baik, wa fil akhirah hasanah, la hasanah. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kegiwarian, program jangka pendek baik, program jangka panjang baik, sehingga Indonesia ini dari Merauke sampai ke Sabang berdiri pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, maka terjadilah Indonesia abadi. Boleh tepuk tangan di masjid itu enggak apa-apa. Jangan takut. Kalau setuju, kalau tidak setuju tepuk tangan pun boleh. Masjid ini, nah ini keluar sedikit ya. Orang agak takut. Coba, apa masjid itu? La masjidun ussisa alat taqwa. Masjid ini didirikan hanya untuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Fihi rijal. Di dalamnya ada patriot. Yuhibbun ayatatoharu. Yang selalu ingin bersih. Bersih roh, bersih fikir, bersih ilmu. Kita lanjutkan lagi. Bangsa Indonesia sudah punya surga yang baik. Maka kita tata Indonesia ini, ikuti apa yang ada di dasarnya itu. Ikuti perkembangan dari dasar itu menjadi undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu tidak permanen. Suatu saat kalau kira-kira ini kok nyeleweng, daripada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan, duduklah wakil-wakil kita. Ini kok agak nyeleweng ya? Kok teori ekonomi akan dibuat satu kurikulum yang namanya ekonomi syariah dari perguruan tinggi sampai sekolah dasar. Nah, nanti Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, loh, ini kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan. Lah mengapa ekonominya kok ekonomi syariat? Syariat siapa? Kan bertanya nanti. Tidak mungkin itu syariat Abu Jahal, tidak mungkin. Keluarlah syariat dengan identitas. Hubrah. Kalau kerakyatan yang dipimpin hikmat bijaksanaan, konsep ekonomi Indonesia, ekonomi kerakyatan yang dijabarkan dengan kooperasi. Yang intinya siapa yang kaya harus tampil secara perwira. Siapa yang miskin jangan arogan untuk menggarong. Nah, itu konsep ekonomi kerakyatan. Politiknya juga begitu. Lah kalau terlalu bebas namun tidak aktif, bagaimana itu? Bebas aktif itu ada, tapi kalau politik menata negara ini jangan bebas tidak aktif. Nah, itu politik. Kita ini lembaga karismatik, tapi gagasannya bisa nerobos. Nah, sudah itu saja kan? Maka kita memilih untuk menerjemahkan surga supaya abadi itu lembaga pendidikan. Karena bangsa Indonesia oleh founding father atau founding parent, Indonesia ke depan harus tampil dengan berdikari. Asik ini. Pendidikan pun bisa berdikari. Kita buatlah konsep-konsep ekonomi, pendidikan ekonomi. Nah, kalau memang dilaksanakan oleh negara, ya ikut manajemen negara. Karena ini swasta. Ya manajemen swasta supaya bisa jalan langgeng
Kemudian tidak kekurangan pembiayaan. Maka mandiri dan berdikari. Buat masjid seperti ini sendiri. Dari yang tidak bisa mengelas, bisa mengelas. Setelah bisa mengelas, dipanggil juru uji. Benar nggak ngelas begini? Benar, teruskan. Kalau kita menunggu orang asing untuk membuat seperti ini, asing lagi yang menguntungkan, yang diuntungkan. Mandiri. Dana mandiri. Saudara-saudara, orang mandiri dan orang berdikari itu banyak rongrongannya. Saudara tahu, pasti tahulah. Rekening kita diblokir. Jangan takut. Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas-merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, Mas. Indonesia Raya, Mas. Untuk mendidik kok diblokir. Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan. Diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir ya blokir. Ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh Thomas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu. Katanya harus mendapat upah. Lah guru kan harus diberikan bukan upah. Ustaz, bukan upah, ustazah. Honor. Honor itu penghormatan. Saya tidak mau nanti ustadz-ustadzah ini terus membuat petisi, nggak perlu, saya saja. Diumumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan. Tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana, kita sudah tentram habis Sambo, selesai. Terus ada lagi selesai. Bludak. 8 sekian triliun. Katanya, baru katanya kan, dikorupsi. Kalau kita bikin kapal 8 triliun itu, waduh seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. Lah ini dana pendidikan bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan Mas, jangan dikuyo-kuyo Mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu.
Oh sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus, padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM, sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu, ada rumah di pinggir selatan Jakarta, rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Gak tahu bahwa itu adalah rumah guest house Az-Zaitun. Karena mereka tidak tanya kemari, terus mengumbar omongan, mangka surah kalamuhu kasura afatuhu. Sapa wonge kang koken ngomong iku ana wae salahe. Saudara mendengar enggak cerita? Dikagetkan kita. 349 triliun Departemen Keuangan. Kita yang enggak tahu keuangan negara jadi apa iya? Selesai dengan sendirinya. Yang begini-begini itu loh jangan ada di Indonesia itu. Az-Zaitun hanya cerita begini, sumber katanya. Yang sana menggegerkan bukan sumber. Jangan pilih kasih. Ini pendidikan swasta. Untuk apa kita mendidik ini? Untuk Indonesia Raya. Lah mbok aja dikuyo-kuyo to, Mas. Nek pengen takon. Diundang ke Bareskrim tidak pernah ngeles, datang. Maka di sini diperlukan. Kalau sudah mengeluarkan angel, jangan dilepas patok ini. Sekarang kan dilepas, kita yang kasih patok, kembali nanti ke sana. Karena angelnya sudah dibuat. Itulah namanya pana pasopati. Kalau tidak bisa menggunakan, balik kepada dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Hadza wallahu yar'ana wa yafadhuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.